Des, lu lagi haid? Tanya Yoyo. Awalnya Desti terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaan itu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran yang menanyakan hal yang sama. Dengan kondisinya yang semakin terpojok, Desi menganggukkan kepala. Celaka kita, Dip. Masalah bertambah. Yoyo menghilangkan napas. Kami semua kebingungan. Aku sendiri sebenarnya tak rela jika pendakian Gunung Merapi dibatalkan. Di satu sisi, aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid. Di sisi lain, aku ingin tetap mendaki Gunung Merapi. Bisa saja kami tetap melakukan pendakian, asal Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan. Des, gimana? Lo tetap di sini aja ya. Kita lanjut mendaki. Paling Sabtu siang juga udah pulang. Usulku. Desti menatapku dengan tajam. Gak mau. Gue juga pengen ngerasain mendaki gunung bareng kalian. Tapi lo kan lagi haid, Des. Pokoknya gue pengen tetap ke sana. Mulki berusaha mendinginkan suasana dan mengambil alih keadaan. Dia terus membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki. Akan tetapi, bukannya semakin luluh, Desti malah semakin berontak dan mengancam akan memutuskan hubungan dengan Mulki jika dia tidak izinkan untuk mendaki. Mulki tak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti. Ega kulihat masuk ke dalam rumah. Dengan santainya, dia berkata, lagi-lagi percaya sama mitos. Biarin aja Desti ikut. Dia nggak akan apa-apa. Yoyo angkat bicara mendebat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega. Namun Ega tetap pendiriannya. Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut. Seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada. Bahkan, sesekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo. Ibang yang sendiri dari tadi, kulihat dia memperhatikan gerak-geri Ega. Akhirnya mengambil tindakan. Ia melayangkan pukulannya tepat di pipi Ega sebelah kiri. Ega terpental, jelas anak Egaus itu dipukul oleh pendekar silat. Bangsat lu. Ya hargai Yoyo, teriak Ibang sambil menunjuk Ega. Lu ini emang mau cari masalah ya? Yang tergelempar di lantai. Menarik kerah bajunya, seakan ingin mengambil bagian mengajar Ega. Aku tak mau pendakian ini tercoreng oleh sebuah keegoisan. Mas Irwan yang berlari menghampiri kami setelah menutup pintu gudang ikut melerep perseteruan itu. Semua orang rumah, Mbak Lis, dan Niken pun ikut keluar dari kamar. Mas Irwan mempertanyakan keadaan. Lantas aku jelaskan sedetail mungkin. Mas Irwan pun mengerti dan memang semenjak dia menjemput kami di Candi Prambanan, Mas Irwan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti. Karena melihat Desti yang bersikukuh, nanti malam Mas Irwan akan memanggil salah satu sesepuh yang juga tetangganya, yang mengerti seputar hal mistis untuk membujuk Desti. Matahari semakin tenggelam. Mas Irwan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib. Sore itu, kami semua beranjak ke kamar. Kulihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam memegangi pipinya.
tak berani memasuki kamar. Nyalinya mendadak menciut, berbanding terbalik dengan sikap yang semula. Sedangkan di dalam kamar, kami terpojok oleh kebingungan. Gue udah ngerasa nggak enak di awal kita ke Prambanan. Yoyok membuka percakapan. Pantas. Mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan menaiki bus hingga banyak melamun. Terus gimana nih? Tanya Kucai. Dilema kita, maju kena, mundur kena. Jawab Yoyo. Kalau dari gue, lebih baik kita batalin pendakian ini daripada kejadian yang enggak-enggak. Lanjutnya, batalin gimana yuk? Kita sudah capek-capek sampai di sini. Kasihan juga si Mulki, ntar diputusin pacarnya. Kita tunggu aja. Siapa tahu ada jawaban nanti. Gundil mengangkat suaranya. Iya yuk, siapa tahu ada jawaban. Lagian kita jangan menyerah gitu aja. Yoyo tertunduk. Ia sepertinya sedang menyemangati dirinya sendiri. Singkat cerita, Mbah Wongso sudah datang. Ini Mbah Wongso, salah satu sesepuh di sini. Kalian duduk. Mas Irwan memperkenalkan seorang pria berperawakan kecil, rambut gondrong yang sudah memutih. Kami terlebih dahulu dibawa basa-basi oleh Mas Irwan, agar sedikit mengenal sosok Mbah Wongso itu. Kamu Desti ya? Di sela-sela percakapan kami, Mbah Wongso menunjuk Desti yang duduk di samping kekasihnya. Desti pun mengangguk sungkan, lantas Mbah Wongso melanjutkan pembicaraan. Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang, apalagi ini mau menyumbangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sana terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian ke sini karena menghormati hal itu. Yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, saya kira kalian sudah tahu, jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi Merapi. Lanjutnya, pembicaraan itu seperti angin lalu bagi Desti. Dia tetap bersikukuh ingin ikut mendaki Gunung Merapi. Beberapa kali kami, Mas Irwan, bahkan Mbah Wongso sudah membujuknya. Namun pendiriannya tetap tak tergoyahkan. Bahkan Mbah Wongso sampai menggelengkan kepala dan berkata kepada Mas Irwan, "Angel, bocah iki cak, wis lah sakarepe dhewe kono." Akhirnya, dengan nada yang sedikit terangkat, Mbah Wongso berkata, "Kalau kamu tetap ikut, bisa nyawa taruhannya. Tahukah kamu?" Desti tertunduk. Menghela napas panjang. Kemudian ia menatap Mulki dan keluarlah kata-kata terakhir membuat Mulki tersentak. "Ya sudah, kalau aku nggak boleh ikut, kita putus." Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki. Mulki sontak menggelengkan kepalanya. Ia tak mau hubungannya berakhir begitu saja. "Ada cara lain nggak Mbah supaya pacar saya ini tetap ikut?" tanya Mulki. Sihir apa yang dikeluarkan Desti? Sampai kami pun tidak bisa berkata apa-apa lagi.
hanya berharap jawaban keajaiban yang keluar dari mulut Mbah Wongso. Kami tidak mungkin membatalkan pendakian ini, karena kalau begitu, Desti pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki. Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah durinya tajam yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan tusukannya. Mbah Wongso menatap kasihan ke arah kami semua, terutama kepada Yoyo, Mulki, dan Desti. Beliau kali ini menarik napas panjang dan menghembuskannya. Sebenarnya ada cara paling terakhir jika kalian ingin selamat adalah jangan pernah meninggalkan Desti sendiri ketika mendaki. Kalian semua harus bekerja sama melindungi dan memperbanyak doa. Tapi aku tak yakin. Aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu kalian yang saat ini ada di sini. Oh iya, si Ega kemana dia? Tanya Bang Ibang. Dan ternyata si Ega sudah tidak ada. Juga karirnya yang tadinya ada di gudang sudah tidak ada. Mungkin saja dia beranjak berangkat sendiri ke Gunung Merapi karena tidak sabar menunggu hari esok. Bagus kalau dia sendirian muncak ke Merapi, jadi nggak akan jadi musibah buat kita, ucap Kucai. Ketika kami berenam menaiki tangga menuju kamar, Desti pun kulihat sudah memasuki kamar Niken. Sebatang dulu yuk, ajak Ibang. Sebelum ke kamar, kami menyempatkan dulu untuk menikmati sebatang rokok di balkon rumah. Asap mengepul tebal ke langit, menyampaikan pengharapan kami yang menetapkannya di nirwana. Aku membuka percakapan. Besok kita ke Merapi jam 9 dari sini. Jangan ada yang telat. Jangan ada yang bergadang. Gue mau curhat nih. Terucap kata-kata lesu dari Mulki. Sebenarnya, awalnya gue nggak mau si Elga itu ikut. Nggak sama sekali. Tapi dia maksa banget sampai ngancem gue. Mau nyelakain gue kalau sampai dia nggak diajak. Akhirnya kami pun tertidur. Alarm yang kupasang membangunkanku tepat jam 7. Yoyok dan Gundil pun terlihat menuruni tangga dalam keadaan yang masih menahan rasa ngantuk. Kubangunkan teman-teman yang tersisa untuk mempersiapkan keberangkatan. Sementara Mas Irwan masih menyiapkan kendaraannya. Kami semua keluar rumah untuk membeli sarapan. Kami semua beranjak menaiki mobil Mas Irwan dan melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi. Sebelum sampai di base camp, aku pun meminta Mas Irwan untuk mampir ke pasar karena perbekalan kami yang belum cukup. Mas Irwan pun mengiyakan permintaan kami. Kami semua pun berpencar mencari kebutuhan masing-masing. Kami membuat janji untuk belanja secukupnya dan segera mungkin berkumpul kembali ke mobil. Aku pun bergegas sendiri
melangkah menuju kios makanan. Entah dibawa oleh siapa dan dituntun oleh siapa, tiba-tiba kaki ini berjalan ke pasar, seakan mengetahui kemana ia harus mampir. Sampailah aku di sebuah kios yang menjual berbagai makanan, terutama mie instan. Tak afdol rasanya jika mendaki tanpa ditemani oleh mie instan. Aku membeli berapa bungkus untuk keperluan selama di atas gunung. Kegiatan mendaki itu membutuhkan tenaga yang kuat. Sedangkan tubuh ini akan mendapatkan tenaga jika kita suplai dengan makanan. Mas, seorang menepuk bahuku dari belakang. Aku lantas membalikkan tubuhku ke arah di mana suara itu berasal. Seorang pemuda dengan senyum hingga membuat matanya sipit, berdiri sedikit membungkuk tepat di belakang. Dia hanya memakai baju surjan dan celana pangsi hitam, sedangkan kepalanya ditutupi oleh blangkon. Kelihatannya ramah banget. Siapa dia ya? Mas, masnya mau kemana? Tanya pemuda itu dengan lembut. Mau ke Merapi, mas, jawabku. Boleh saya nitip sesuatu, mas? Tanyanya lagi. Pemuda itu lalu merogoh sesuatu dari saku celananya. Dia mengeluarkan sebuah koin lalu memberikannya kepadaku. Koin itu aneh. Aku tak pernah menemukan koin seperti itu semasa hidupku. Koin yang mempunyai lubang persegi di tengah-tengahnya dan memiliki ukiran-ukiran yang aku pun tak tahu pasti ukiran apa yang terdapat pada sisi-sisi lubang persegi itu. Tolong titip ini, mas. Kasihkan ke bapak saya yang sedang berjualan di atas. Pintanya. Loh, maaf loh mas. Tapi saya nggak bisa buru-buru ngasih koin ini. Paling nyampe di atas sekitar malam hari, mas. Keluhku. Iya, nggak apa-apa, mas. Emang jualannya kan di malam hari, ujarnya. Sekalian nitip ini juga, mas. Kasih ke bapak saya. Pemuda itu memberiku sebuah ranting yang ia pegang sedari tadi. Tanpa basa-basi, aku menyanggupi permintaannya. Tapi mas, jangan sampai teman-teman mas tahu ya, pintanya kembali. Loh, dari mana mas? Tahu saya ke Merapi bareng teman-teman. Aku heran. Tadi saya lihat mas turun dari mobil bareng teman-teman mas. Tatapannya begitu mengejutkan kabulku. Sepertinya tak ada sedikitpun bekas guratan angkara di wajahnya. Jaga ya mas, jangan sampai hilang, saya mohon. Benda itu ditunggu bapak saya. Aku bergegas pamit kepada pemuda itu, karena aku tak mau berlama-lama berada di sini. Aku lalu meninggalkannya di depan kios makanan tadi. Penasaran, aku menoleh ke belakang ke arah pemuda itu. Akan tetapi, dia sudah tidak ada di sana. Cepat banget jalannya, gunamku. Kusimpan koin aneh itu di dalam saku celanaku dan kutenteng ranting kayu yang seperti sepertinya itu dari kayu jati. Aku merasakan betapa kerasnya ranting itu. Semua temanku sudah menunggu.
Ranting buat apa tuh, Dip? Mulki menunjukkan ranting yang kuselipkan di samping karirku. Hiasan aja. Bentuknya cantik. Jadi gue ambil. Tadi di jalan, jawab mengalihkan. Kami segera menaikkan mobil Mas Irwan. Mobil itu kembali melaju membawa kami menuju tempat tujuan. Singkat cerita, kami semua tiba di base camp Selo. Saya pun langsung bergegas menuju administrasi yang ditemani Yoyo. Setelah semua administrasi terselesaikan, aku dan Yoyo lanjut menemui rombongan di parkiran base camp. Mas Irwan pun tidak lupa untuk mengingetin pesan Mbah Wongso kemarin malam. Jaga terus Desti ya, ingat pesan Mbah Wongso, kata Mas Irwan. Kami pun beranjak melakukan pendakian dan Mas Irwan pun kembali ke rumahnya. Guys, ini koordinasi terakhir kita sebelum naik. Gue pesen, semua harus bisa kerjasama. Ingat pesan yang sudah disampaikan orang tua kita sebelumnya. Jaga terus Desti, terutama lu. Ki, pepet terus Desti kemanapun. Jangan biarkan dia sendirian. Lu tahu nggak? Akan selamanya kita bisa beriringan. Ada kalanya kita rendang satu sama lain, tatapannya begitu serius. Dip, selama lu jadi sweeper, jangan sungkan buat teriak kalau ada apa-apa. Senang bareng, susah juga harus bareng. Yoyo mendongakkan kepala ke langit sambil memejamkan mata. Dia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya seraya berkata, "Semoga kita semua bisa selamat." Berdoa dimulai. Kutundukkan hati ini untuk memohon pertolongannya. Selesai. Tutup Yoyo. Mata kembali meneteskan air mata. Aku berusaha menenangkan dengan merangkulnya. Yuk, semangat, semangat. Ibang berteriak, menyemangati sambil bertepuk tangan. Semangat. Gundil tak mau kalah dari Ibang. Kami pun berjalan perlahan menuju titik pertama jalur pendakian. Tak ada kata yang bisa terucap untuk menggambarkan suasana rombongan kami. Senang, cemas, dan resah berkumpul di dalam diri. Kondisi langit yang mulai berwarna abu-abu gelap, seakan mendukung suasana hati kami. Hati-hati di jalan ya, Mas. Gundil sedikit berteriak sambil melambaikan tangannya ke arah Mas Irwan. Yoyo tiba-tiba berlari menuju mulut jalur. Aku melihatnya. Di sana berdiri seorang wanita berparubaya dengan bakul jajanannya di punggungnya. Mbok Irah, cepet banget ya, udah nyampe di sini. Kami pun kompak berlari menuju tempat berdirinya, menyalaminya, dan melempar senyum padanya. Tatapan Mbok Irah semakin memperhatikan. Ia menepuk Yoyo dan berkata, "Wayahe kowe balik yo Le." "Hah? Balik? Baru mau naik kok disuruh balik?" Gumamku. "Iya Mbok, nanti saya antar dulu teman-teman saya," jawabnya.
Aku tidak terlalu mengindahkan percakapan Yoyok dan Mbok Irah, karena seperti orang tua pada umumnya. Sepertinya Mbok Irah menyampaikan pesan yang sama kepada Yoyok, yaitu jaga diri. Hingga akhirnya ku dengar kata-kata yang sedikit mengagetkanku. Jaga dos, jaga desti yo, serunya. Loh, dari mana Mbok Irah tahu namanya Desti? Dan mengapa pesan terakhir yang disampaikan sama dengan pesan Mbah Wongso? Aku hanya melempar senyum kepadanya. Lalu kami pun menyalaminya untuk kemudian pamit hendak mendaki. Jalan mulus yang terbuat dari semen menemani awal pendakian. Yoyok berada di paling depan, disusul Kucai, Gundil, Mulki, dan Desti yang berjalan beriringan. Kemudian Ibang, lalu aku yang paling belakang. Selang beberapa menit kemudian, Ki, aku dikagetkan dengan suara Ibang yang mendadak meneriaki nama Mulki seperti memberi tanda awas. Di depan aku melihat Mulki tersungkur, hingga Desti harus memeganginya. Yoyok yang sudah berjalan paling depan pun turun kembali untuk melihat kondisi Mulki. Itulah pentingnya kebersamaan ketika mendaki. Jarak yang tidak terlalu jauh dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Aku dengan sedikit melangkah panjang di antara tanah yang bergelombang menghampiri Mulki yang tertunjuk di tepian jalur. Mual gue, nggak kayak biasanya, ucap Mulki dengan sedikit meringis. Lalu kami lebih merapatkan barisan. Selain menjaga Mulki yang guntai, kami juga tidak lupa menjaga Desti yang sedang haid. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk sampai di pos bayangan. Di sana Mulki dibaringkan dengan meredakan rasa mualnya. Karir yang ia pakai jadi bantalan untuk kaki supaya mempercepat pemulihan. Tak lupa Desti menghirupkan minyak angin yang dibawa Yoyok. Hanya sekitar 15 menit berselang, Mulki terbangun dengan mata yang lebih cerah. Udah cukup, gue udah enakan, ayo lanjut, ucapnya semangat. Kami melanjutkan pendakian melewati plang informasi yang menuliskan durasi ideal para pendaki untuk mencapai titik-titik sebelum puncak. Kulihat ideal waktu yang dibutuhkan untuk ke pos selanjutnya sekitar 45 menit. Formasi barisan tetap sama, Yoyok di depan, sedangkan aku paling belakang. Tak terasa barisan mulai merenggang. Mungkin karena aku yang terlalu banyak melamun dan berhenti karena terpesona dengan keindahan yang tersaji, sehingga aku tidak melihat teman-temanku di depan kecuali Ibang yang berteriak yang berjarak sekitar 20 meter di depanku. Kupincingkan lagi mataku. Ku percepat lagi otot-otot kakiku untuk fokus melangkah agar tidak terlalu terlena dengan keindahan di sekitar. Cukup kunikmati seperlunya saja. Semangat Dip, suara Gundil menyemangatiku dari belakang. Loh, si Gundil kesusul ternyata. Aku hanya memberinya kode penyemangat. Semangat, teriakku. Semangat, saut Ibang yang berada di jauh di depan.
Jalanan terjal terus kami lalui. Batu-batu yang menyembul keluar dari tanah menghiasi jalur pendakian. Lagi-lagi, kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci. Jangan sampai lengah. Berapa saat kemudian, aku melangkah. Dari kejauhan aku melihat Plang yang di sampingnya Kucai sedang asik merokok. Dia mengacungkan rokok itu lalu menunjukkan ke arah dalam. Seperti memberi kode kalau teman-teman yang lain sedang beristirahat di sana. Aku pun mempercepat langkah ingin segera sampai di sana. Aku tak ingin kalah dari Kucai. Sebatang rokok menungguku untuk kuhisap di sana. Walau napas tersengal, aku tetap memperlebar langkahku. Ketika aku sampai di plang yang bertuliskan Welcome to Post 1, Watu Belah, dan aku melihat ke arah pendopo, yang persis kulihat seperti yang ada di pos bayangan. Aku melihat Gundil sedang asik duduk melamun, sambil sesekali menyeruput madu sasetan yang ada di tangannya. Loh, kok dia sampai duluan? Aku berlari ke arahnya dan memukul bahunya agak keras. Lo bukannya tadi ada di belakang, ucap Gundil dengan napas tersengal. Gue dari tadi di sini, coy, ujarnya. Lah, berarti aku tadi emang paling belakang. Lantas siapa yang menyemangatiku di belakang tadi?